Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai laporan perusahaan dagang. Perkenalkan, saya Afra Karima dengan NIM 1251400 Pada presentasi kali ini, kami memilih PT bernama PT Aurora Retail Supplies. PT ini merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan retail seperti alat tulis kantor, perlengkapan perkantoran, dan kebutuhan operasional toko. Sebagai perusahaan dagang, PT Aurora Retail Supplies tidak memproduksi barang sendiri, melainkan membeli barang dari pemasok terpercaya dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Untuk mendukung kegiatan usahanya, perusahaan menerapkan sistem distribusi dan pengelolaan persediaan yang terencana serta pelayanan yang profesional. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Aurora Retail Supplies juga menerapkan pencatatan akuntansi yang sistematis. Akuntansi berperan penting dalam mencatat laporan setiap transaksi keuangan perusahaan, sehingga kondisi dan kinerja keuangan dapat diketahui secara jelas. Informasi akuntansi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan manajemen dari pihak-pihak terkait. Dengan sistem tersebut, PT Aurora Retail Supplies berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi sebagai sektor usaha dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan retail secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transaksinya serta General Journal. Yang pertama ada di 2 Januari, pemilik menyetor modal tunai sebesar 50.000. Perusahaan menerima kas dari pemilik sebagai modal awal usaha. Jadi, jurnalnya debit sebesar di kas 50.000 dan kredit modal pemilik 50.000. Selanjutnya, 3 Januari, membeli barang dagang dari Nova Stationery 8.200 dengan syarat 2/10 N/30. Perusahaan membeli persediaan secara kredit. Jadi, debitnya persediaan 8.200 dan kreditnya di utang usaha sebesar 8.200. Selanjutnya, 4 Januari, membayar biaya angkut pembelian sebesar 350. Biaya angkut ditambahkan ke harga perolehan persediaan. Jadi, debitnya persediaan 350 dan kredit di kas 350. 5 Januari membeli peralatan kantor sebesar 3.000 secara kredit. Perusahaan memperoleh aset peralatan dengan membayar kredit. Jadi, debitnya peralatan kantor sebesar 3.000 dan kredit utang usaha sebesar 3.000. 7 Januari, mengembalikan barang rusak 500 ke Nova Stationery yang tadi sudah dibeli sebelumnya. Sebagian persediaan dikembalikan ke pemasok sehingga utangnya berkurang. Jadi, debitnya utang usaha sebesar 500 dan kredit persediaan sebesar 500. 10 Januari membayar sisa utang ke Nova Stationery dengan potongan 2%. Perhitungannya, utang awal 8.200 dikurang dengan retur 500, jadi 7.700. Potongan 2% sebesar 154, lalu kas dibayar sebesar 7.546. Jadi, perusahaan melunasi utang dan memperoleh potongan pembelian. Jurnalnya, debit utang usaha sebesar 7.700 dan kredit di kas 7.546, serta persediaan di kredit 154. 11 Januari, penjualan tunai sebesar 4.500 dengan HPP 2.700. Terjadi penjualan tunai dan pengakuan harga pokok penjualan. Debitnya 4.500 di kas, lalu kredit di penjualan sebesar 4.500. Lalu debit harga pokok penjualan 2.700 serta kredit persediaan 2.700. 12 Januari, penjualan kredit 6.000 dengan HPP 3.900. Penjualan dilakukan secara kredit dan dicatat piutang usaha. Debitnya dengan jurnal piutang usaha sebesar 6.000, kredit penjualan 6.000, debit harga pokok penjualan 3.900 dan kredit persediaan 3.900. 13 Januari,
Retur penjualan kredit 600 dan HPP 380. Pelanggan mengembalikan barang sehingga penjualan dan HPP dikoreksi. Nah, debitnya ini retur penjualan 600, kredit piutang usaha 600, debit persediaan 380, dan kredit harga pokok penjualan 380. 14 Januari membayar biaya iklan sebesar 400. Jadi perusahaan mengeluarkan biaya promosi. Debitnya beban iklan 400, kreditnya kas 400. Lalu 15 Januari membayar gaji karyawan sebesar 2.100. Membayar gaji sebagai beban operasional. Jadi debitnya itu beban gaji 2.100 dan kredit itu kas 2.100. 17 Januari membeli perlengkapan kantor 700 secara tunai. Pembelian perlengkapan untuk operasional. Debitnya dengan jurnal perlengkapan kantor 700, kredit di kas 700. Selanjutnya 18 Januari menerima tagihan utilitas 320 dibayar bulan depan. Jadi beban utilitas tetap diakui meskipun belum dibayar. Jurnalnya, debit beban utilitas sebesar 320 dan kredit utang utilitas sebesar 320. Selanjutnya 20 Januari, membeli barang dagang 5.900 secara tunai. Karena pembelian secara tunai, jadi jurnalnya debit di persediaan 5.900, lalu kredit di kas 5.900. Selanjutnya 21 Januari, penjualan tunai 3.200 dengan HPP 1.980. Jadi penjualan secara tunai disertai dengan pengakuan HPP dengan jurnalnya debit di kas 3.200 dan kredit penjualan 3.200. Debit harga pokok penjualan 1.980 dan kredit persediaan 1.980. Selanjutnya 22 Januari, penjualan kredit 7.400 dengan HPP 4.600. Jadi debitnya piutang usaha 7.400, kredit penjualan 7.400, dan debit harga pokok penjualan 4.600. Kreditnya persediaan 4.600. Lalu 23 Januari ada retur pembelian 400 dari pembelian tanggal 20 Januari. Persediaan ini dikembalikan sehingga kas diterima kembali. Jurnalnya debit 400 di kas, kredit persediaan 400. Selanjutnya 24 Januari, membayar sewa bulanan 1.500. Pembayaran sewa sebagai beban periode yang berjalan. Debitnya beban sewa sebesar 1.500 dan kredit di kas sebesar 1.500. 25 Januari menerima pembayaran piutang sebesar 5.000. Jadi jurnalnya itu debit di kas 5.000 dan kredit piutang usaha sebesar 5.000 karena pelanggan melunasi piutang yang sebelumnya. Selanjutnya 26 Januari membeli barang dagang 4.000 secara kredit. Pembelian persediaan dengan utang usaha. Jadi debitnya persediaan 4.000 dan kredit di utang usaha 4.000. 27 Januari membayar biaya pengiriman ke pelanggan sebesar 280. Debitnya beban pengiriman 280 dan kredit di kas 280. 28 Januari menerima kas 3.920 dari piutang 4.000 potongan 2%. Perhitungannya, potongan penjualan 2% itu sama dengan 80. Jadi debitnya di kas 3.920, potongan penjualan 80, dan kredit piutang usaha sebesar 4.000. Selanjutnya 29 Januari, membayar biaya telepon sebesar 150. Jadi debitnya beban telepon sebesar 150 dan kredit di kas 150. Lalu 30 Januari, pemilik menarik kas 1.200. Pengambilan pribadi oleh pemilik dicatat sebagai prive. Jadi debitnya prive pemilik 1.200 dan kredit di kas 1.200.
Selanjutnya, 31 Januari, membayar premi asuransi sebesar 900. Pembayaran asuransi dicatat sebagai beban dibayar di muka. Jadi, debitnya asuransi dibayar di muka 900 dan kredit di kas sebesar 900. Nah, itu dia general journal dari transaksi yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan trial balance PT Aurora Retail Supplies per 31 Januari 2024. Nah, di sini ada aset itu ada cash sebesar 45.994, itu adalah saldo kas perusahaan yang tersedia. Terus ada akun receivable sebesar 3.800, itu adalah piutang dari pelanggan akibat penjualan kredit. Terus ada merchandise inventory sebesar 4.596, itu adalah persediaan barang dagang yang masih tersedia untuk dijual. Terus ada office supplies 700, itu perlengkapan kantor yang masih tersisa. Terus ada prepaid insurance 900, itu adalah asuransi dibayar di muka yang dimanfaatkan belum habis. Yang manfaatnya belum habis. Nah, itu ada equipment sebesar 3.000, itu peralatan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban itu ada akun payable. Akun payable-nya ada 7.500. Nah, ini adalah utang usaha kepada pemasok karena pembelian kredit. Terus ada ekuitas. Ekuitas itu ada share capital sebesar 50.000, itu adalah modal yang disetor oleh pemilik perusahaan. Terus ada dividen sebesar 1.200. Itu pembagian laba kepada pemilik mengurangi ekuitas. Terus di sini ada pendapatan. Nah, pendapatannya itu ada sales revenue sebesar 21.100, itu adalah pendapatan dari penjualan barang dagang. Nah, itu selanjutnya ada kontrak pendapatan. Kontrak pendapatan itu ada sales return and allowance. Itu sebesar 600, itu adalah pengembalian barang dari potongan penjualan. Terus ada sales diskon. Sales diskon itu sebesar 80, itu adalah potongan penjualan karena pembayaran lebih awal. Dan terus ada beban itu ada cost of goods sold sebesar 12.800, itu adalah harga pokok barang yang telah terjual. Terus ada advertising expense itu 400, itu adalah biaya iklan atau promosi. Terus ada salaries expense itu 2.100, itu adalah beban gaji karyawan. Terus ada rent expense itu ada 1.500, itu adalah biaya sewa tempat usaha. Terus ada delivery expense itu 280, itu adalah biaya pengiriman barang ke pelanggan. Terus ada telepon expense itu ada 150, itu adalah biaya telepon atau komunikasi. Terus ada supplies expense 500, itu pemakaian perlengkapan kantor. Jadi totalnya itu total debitnya ada 78.600 dan total kreditnya 78.600. Jadi artinya ini pencatatan sudah seimbang. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyelesaian atau adjusting entries di PT Aurora Retail Supplies per 31 Januari 2024. Nah, di sini ada depreciation expense pada official equipment. Debitnya depreciation expense itu 50 dan kredit accumulated depreciation itu 50. Nah, di sini ini adalah penyusutan peralatan kantor selama bulan Januari. Nilai peralatan berkurang manfaatnya sehingga dicatat sebagai beban.
Terus selanjutnya ada Solaris Expense. Pada Solaris Payable, debitnya itu Solaris Expense 500 dan kredit Solaris Payable 500. Nah, ini mencatat gaji yang sudah menjadi beban tetapi belum dibayar sampai akhir periode atau utang gaji. Nah, ini selanjutnya ada Insurance Expense. Pada Prepaid Insurance, debit insurance expense itu 75 dan kredit prepaid insurance itu 75. Nah, ini sebagai asuransi dibayar di muka setelah digunakan sehingga dipindahkan dari aset menjadi beban. Terus ada supplies expense pada offices supplies. Nah, debit supplies expense itu 700 dan kredit offices supplies itu 700. Ini adalah perlengkapan. Terus selanjutnya itu ada utility expense pada utilities payable. Debit utility expense itu 320 dan kredit utilities payable itu 320. Ini mencatat biaya listrik, air, telepon yang sudah digunakan tetapi belum dibayar atau utang beban. Terus jadi kesimpulannya ini jadi total debit itu ada 1645 dan total kredit ini ada 1645. Jadi ini jurnal penyelesaiannya seimbang dan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi pada income statement atau laporan laba rugi PT Aurora Retail Supplies untuk periode berakhir 31 Januari 2024. Nah, di sini ada pendapatan sales revenue 21.100 itu adalah total penjualan kantor selama periode Januari, dan ada sales return 600 itu ada barang yang dikembalikan pelanggan sehingga mengurangi pendapatan. Terus ada sales diskon 80 itu potongan harga yang diberikan kepada pelanggan karena pembayaran cepat. Terus ada net sales 20.420 itu adalah penjualan bersih setelah dikurangi return dan diskon. Terus yang kedua itu ada harga pokok penjualan. Itu harga pokok penjualannya ada cost of goods sold itu 12.800, itu adalah biaya perolehan barang yang benar-benar terjual selama periode. Terus ada net COGS itu ada 12.800 juga. Ini tidak ada penyesuaian tambahan jadi nilainya sama. Nah, terus ada laba kotor atau gross profit itu keuntungan dari kegiatan utama penjualan barang. Nah, di sini ada beban operasional itu ada advertising expense itu 400, itu biaya iklan atau promosi. Terus ada sales expense 2.600 itu gaji karyawan. Terus ada utilities expense itu 320, itu adalah biaya listrik, air, dan telepon. Terus ada rent expense itu 1.500, itu biaya sewa tempat usaha. Terus delivery expense itu 280, itu biaya pengiriman barang ke pelanggan. Terus ada telepon expense itu 150, itu biaya komunikasi. Terus operation expense itu 50, penyusutan peralatan kantor. Terus insurance expense itu 75. Nah, itu pemakaian asuransi dibayar di muka. Terus ada supplies expense 1.200, itu ada pemakaian perlengkapan kantor. Total 500 dari trial balance plus 700 dari penyesuaian. Jadi total operating expense itu ada 6.575. Nah, jadi inilah laba bersihnya atau net income-nya itu 1.045. Nah, ini keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi seluruh beban.
Nah, terus saya akan menjelaskan transaksi pada retained earning statement atau laporan laba rugi ditahan PT Aurora Retail Supplies untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2024. Nah, di sini ada yang pertama ada share capital Januari tanggal 1 itu 50.000. Itu modal awal pemilik perusahaan pada periode 1 Januari. Nah, di kedua ada the net income for Januari 1045. Itu adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan selama bulan Januari. Ini laba ini menambah modal pemilik. Terus yang ketiga itu ada less dividend Januari 30, itu 1200. Itu adalah pembagian laba kepada pemilik pada tanggal 30 Januari. Dividen mengurangi modal karena dibagikan ke pemilik. Nah, di keempat ada share capital Januari 31 Januari, itu ada 49.845. Ini modal akhir perusahaan setelah perhitungan laba dan dividen. Nah, ini perhitungannya itu ada 50.000 tambah 1045 dikurangi 1200. Jadi hasilnya 49.845.